ya. Nah, ini dari flowchart kalian lihat flowchart yang ada di perusahaan ini apakah sudah sesuai dengan PSAK contohnya ya. Sudah sesuai nggak sih dengan yang kalian pelajari di kampus? Kalau misalkan menurut kalian, oh ini kayaknya nggak sesuai, harusnya ada ini nih, gitu kan. Nah, itu yang kalian akan tambahkan. Boleh kalian nanti menambahkan saran bahwa flowchart yang baik itu harusnya yang seperti ini loh, gitu. Ya. Nah, nanti dari pembahasan itu kan berarti kalian memberikan sebuah saran ya. Nah, itu nanti akan masuk di bab 4 sarannya, kemudian ditutup dengan eh, ringkasan dari laporan yang kalian buat gitu. Nah, itu kan prosesnya banyak tuh ya. Ada bab 1, 2, 3, dan 4 kalian pasti udah kebayang. Nah, jadinya pembagian dari teman-teman itu udah pasti kebayang ya. Si A misalkan harus ngerjain apa, si B harus ngerjain apa, si C harus ngerjain apa, kayak gitu. Ya, kalian kan sudah dewasa, sudah pasti belajar untuk yang namanya kerja kelompok. Nah, nantinya kalian di dunia industri pun atau di dunia kerja itu ada yang namanya kerja kelompok. Udah pasti itu ada ya. Nggak mungkin kalian di perusahaan itu kerja sendiri, nggak mungkin kan? Ya, jadi ini harus kalian jadikan sebagai pengalaman buat kalian belajar yang namanya kerja kelompok itu seperti apa gitu ya. Kalau kalian sama teman sendiri aja nggak akur, gimana kalian di dunia industri gitu loh, yang menemukan dengan berbagai jenis orang dengan berbagai jenis karakter gitu ya. Jadi kita belajar dengan teman sendiri dulu, nanti kita akan enak di dunia industri gitu ya. Udah pasti nanti kalian dalam prosesnya pasti bisa lah ya. Terus tapi nanti boleh ya Miss nanya-nanya gitu kalau semua ada udah yang pasti memang lah boleh, masa nggak boleh nanya-nanya. iya juga kan nanti. Ya, terus tadi Adit Rahma nanya, Miss kok kita nih kayaknya padet gitu ya kuliahnya gitu kan, terus tiba-tiba ada kakak ini yang harus ada laporannya. Em, Emang kalau misalkan dibayangin itu berat ya Rahma, tapi insya Allah kalau dijalanin, apalagi ini ngejalaninnya bareng-bareng ya, insya Allah lah ya, insya Allah bisa lebih ringan gitu ya. Memang prosesnya akan lebih melelahkan gitu kan ya. Kemudian hari libur kalian harus terenggut gitu ya, yang harusnya kalian bisa malam mingguan atau malam senenan, jadi kalian harus malam mingguan dengan laporan atau malam senenan dengan laporan kayak gitu ya. Nggak apa-apa, itu sebuah proses ya. Kalau misalkan kalian konsisten dan mengerjakannya maksimal, itu pasti akan bisa diselesaikan lebih cepat gitu daripada tenggat waktunya. Ya, nah, kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktunya, pasti ada reward. Rewardnya apa? Rewardnya, wah teman-teman belum selesai, kita udah selesai. Berarti kita punya waktu istirahat yang lebih, gitu ya. Seperti yang saat ini kalian sedang rasakan. Kelas-kelas lain mungkin saat ini minggu tenang buat mereka, tapi buat teman-teman KA nih ini adalah minggu sibuk buat kalian, minggu tersibuk kan ya, karena masih ada jadwal kuliah, jadwal ujian, ya kan. Nah, kemudian ditambah lagi kalian ngasih tahu lagi ya, kuliahnya tinggal 2 minggu lagi gitu kan. Ya Allah, itu kayaknya udah gak kebayang banget ya, perasaan kayaknya udah pengen alhamdulillah masih bisa istirahat, karena kalian pasti mikirnya akan dimulai bulan September. Iya, Miss. Alasannya kita kenapa majuin ke di Agustus gitu ya, ini biar teman-teman semuanya punya waktu untuk prepare, karena nanti di TA itu akan lebih gimana ya, lebih prosesnya akan lebih menyita waktu kalian gitu loh. Nah, kita berharapnya sampai dengan tahun depan maksimal Januari atau Februari perkuliahan kalian tuh udah benar-benar bisa diselesaikan. Nah, nantinya di bulan Februari dan seterusnya kalian benar-benar hanya fokus dengan tugas akhir kalian. Itu tujuannya kita, kenapa kita memajukan jadwal kuliah kalian gitu. Jadi biar kalian fokusnya nggak terbagi gitu, karena kalau TA kan kalian harus mengerjakan sendiri dan semuanya itu ada 5 bab gitu kan, udah pasti itu akan lebih menyita pikiran kalian. Maka dari itu kita untuk yang mata kuliah kita tarik waktunya gitu. Coba kalau misalkan kalian kebayang, kalau misalkan kalian mulai dari bulan September ya, mulai dari bulan September, dan September itu biasanya di minggu kedua atau minggu ketiga, wah itu udah waktu kalian kesita banyak
masih ada informasi yang harus mau disampaikan? Iya, Jadi digangguin sama anak lanang ya. Gak apa-apa ikut online, Dede Reski. Iya kak, ajak banget kak. nangis tuh. Gitu ya. Tadi mau jawab juga nih pertanyaan dari Rahma. Tadi kan kita kuliahnya full nggak sih gitu ya? Nah, nanti untuk jadwal semester 5 ini memang karena ada beberapa kegiatan ya, terutama kalian ini untuk nyusun KKI. Jadi untuk perkuliahan 1 minggu itu 3 kali ya. Nah, untuk harinya hari apa, saya juga masih belum tahu karena jadwalnya belum bisa dipasti ya. Kan harinya Senin, Rabu, Kamis. Nah, berarti kalian kuliahnya cuma di hari Senin, Rabu, Kamis. Hari Selasa, Jumat, Sabtu itu libur. Gitu. Berarti Ya, kayak ada gitu ya. berarti ada renggangnya dikit ya, Miss. Iya. Enggak sampai Jumat udah capek. Ya, nah nanti di semester 5 masih bisa napas dikit lah Ya. kuliah gitu ya. Siap. Karena memang kita udah susun agendanya yaitu pembuatan KKI ya kasian juga lah kalau misalkan kalian harus menempuh semua mata kuliah dari Senin sampai Sabtu biar ada kalian malah stres nanti. Iya, Kak. Terima kasih udah pengertian, Kak. Ya gitu ya jawabannya teman-teman semuanya. Jangan khawatir kuliahnya nggak full nggak full hari ya, masih bisa libur gitu. Untuk jadwalnya menyusul ya seperti biasa. Baik, siap. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait Tanya lagi. Bisa, boleh bisa. Aku mau nanya itu Miss, masalah apa Mister Iwan, karena belum ada informasi apa-apa. Iya, jadi saya juga masih terus hubungi ya, terus hubungi Mr. Iwan karena informasi terakhir Pak Iwan lagi di Garut ya minggu lalu ya, yang rencananya mau kuliah tuh ternyata Pak Iwannya lagi di Garut jadi nggak bisa internetnya nggak stabil lah jadi kalau kuliah ya, jadi ya terpaksa ya saya juga sebenarnya pengennya cepet sih, udah jadi PR juga nih karena ada 2 kelas kalian KA sama kelas IKA tingkat 1 gitu ya. Mudah-mudahan sambil ini aja nggak masalah, sambil perwakilan dari kalian tetap hubungin Pak Iwan, tanya Pak Iwan gimana nih kita mau pengen selesai kuliahnya, Bapak bisanya hari apa aja gitu, sambil dibantu kayak gitu. Dari akademik pun sama, tetap di follow up terus setiap hari ditanyain biar kita selesai itu untuk Pak Iwan. Pak Rosa Kira-kira masih ada pertemuan berapa lagi Kak Iwan? kalau Pak Iwan itu kalau nggak salah kemarin terakhir itu kalian kurang 4 deh, 4 sesi berarti 2 kali pertemuan. Nah kalau misalkan satu pertemuannya ini Pak Iwan buat buatkan untuk tugas, mungkin kalian bisa 1 kali pertemuan lagi aja gitu, nggak masalah. Jadi satu pertemuannya diganti dengan tugas. Yang Pak Rosidi sisa berapa? 4 kayaknya. 4 ya. Banyak, Kak, banyak. Katanya 4 hari lagi, Kak. 4 hari itu 8 Ya, berapa masih ya? ada sisa 16 lagi Kak, 11 SKS. 16 Nisa, 11 SKS. 4 hari. Banyak banget. Satunya Ya berarti jadwalnya, tapi kalian pada tadi bisa dihubungin kan ya? Saya lihat iya bisa Kak. Bisa.
gitu mudah-mudahan Pak Rosadi minggu depan udah selesai sama ujiannya juga ya. Minggu depan itu udah selesai. Yang lain Ya ada udah lagi? deh. Udah. Ada lagi? Belum Kak. Mungkin nanti ditanyain di WA kalau masih mau nanya lagi. Oh, itu ada. Ada pulsa lagi nggak gratis? Ah iya bener, katanya ada dari pemerintah nggak bisa. Atau enggak dari kampus gitu. Ya, mau info ke kalian, kalau dari pemerintah ada program lagi ya, pulsa gratis, kuota gratis, bukan pulsa, kuota gratis dari pemerintah ya. Cuman ini sekali lagi kami hanya menjembatani ya, hanya menyampaikan aja terkait nanti siapa yang dapat, siapa yang misalkan Indri dapat, gue nggak dapat ya. Nah kayak gitu itu bukan apa namanya, di luar kuasa kami ya, tergantung rezekinya gitu. Jadi cuman kakak mau info ini buat kalian yang nomornya ganti khusus untuk kuota ya. Misalkan yang kuotanya beda, yang nomor teleponnya beda, yang WA-nya beda. Gitu. Misalkan yang beda-beda semua itu, yang kuotanya yang mana silahkan cantumkan di Smart Student ya, diganti di Smart Student-nya. Nah terus kalau udah diganti di Smart Student, kasih juga ke kakak nih siapa aja yang mau ganti. Misalkan Rahma ganti, kak ini nomor saya ganti yang buat kuota. Oke, nanti kakak update lagi tuh ke pusatnya. Tapi kalian juga harus tetap apa namanya, update juga di Smart Student-nya itu ya, untuk yang dari pemerintah. Tapi kalau yang dari kampus Buat yang dari kampus itu biasa ya kita nunggu kebijakan dari pusat, karena kan LP3 ini ada yayasan yang menaungi kita, jadi kita tunggu aja informasi dari pusat, karena kan perkuliahan itu sebenarnya dimulai dari September ya. Nah mudah-mudahan ini ada kabar baik, mudah-mudahan, tapi saya tidak bisa menjanjikan. Tapi akan tetap nanti saya bantu juga tanyakan follow up ke bagian keuangan gitu ya. Tapi tetap ya jangan terlalu berharap, nanti takutnya saya ngasih PHP lagi ya, kalian nggak dapat terus saya ditanyain lagi nanti. Ya jadi mudah-mudahan masih ada. Yang pastinya kalau misalkan kalian on time seperti yang sebelum-sebelumnya, karena kan reward ini sesuai dengan kalian angsuran ya. Kalau kalian selalu angsurannya on time, kemudian pembayarannya oke, kita juga pasti akan berikan reward seperti biasa. Gitu. Oke. Lanjut tadi ya. Oke, lanjut ya. Ada satu poin penting banget buat kalian. Yaitu poin nilai. Biasa ya kalau sama kakak, nilainya. Di semester 5 selain agenda KKI, yaitu nanti akan ada agenda tugas akhir ya. Di sini untuk agenda tugas akhir ini sebelum sidang ada proses bimbingan juga. Nah, proses bimbingan ada persyaratannya juga nih. Persyaratannya apa? Termasuk di nilai. Jadi nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 4 ini tidak boleh ada nilai yang kosong atau nilai D maupun E ya. Yang di Smart Student kelihatan kalau misalkan nilainya jelek, D atau E pasti gambarnya merah ya. Nah itu, jadi teman-teman mohon mohon dicek ulang ya di Smart Student-nya. Siapa tahu teman-teman nih ada nilai yang keselip, misalkan di nilai tugas atau formatif yang kadang-kadang ada aja yang lupa ya, maksudnya dari dosen, khususnya kalau saya kan inputnya sesuai dari dosen ya, dosen ngasih ya saya input, kalau misalkan dosennya misalkan nggak ada nilai tugasnya ya saya nggak input gitu.
Nah, ini kalian silahkan cek ulang, siapa tahu ada yang kelewat ya. Ini terutama tugas dan formatif, karena tugas dan formatif ini nilai yang dikasih dari dosen, bukan dari akademik ya. Kalau akademik mensortir nilai UTS dan UAS, kemudian Nah dulu lagi absensi ngezoom. ada di akademik juga ya. Nah itu nantinya gimana Kak kalau misalkan semester 4 semester 5 pas mau bimbingan persyaratan nilainya nggak bisa ada, maksudnya belum selesai, ya kalian harus diselesaikan gitu. Gimana kalau misalkan waktunya udah mepet, ya mohon maaf nggak bisa didaftarin bimbingan, nggak bisa daftar bimbingan tahun kapan, tahun ajaran kalian di 2021-2022. Nah, kalau misalkan udah waktunya mepet terus kalian nggak bisa daftar bimbingan, ya mohon maaf lah nih, terus ikut sidang di tahun depan bareng sama teman-teman adik kelasnya. Nah, jadi mengingatkan ya, sambil dicek juga, jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini ada di kelas kalian nih. Nah, terus nilai yang udah masuk ya di semester 4, di semester 1 sampai dengan semester 4, kalau kalian sudah didaftarkan bimbingan, otomatis kalian tidak bisa memperbaiki nilai-nilai yang semester 1 sampai dengan semester 4 ini. Misalkan ada salah satu mata kuliah yang harus diperbaiki, misalkan nih, nilai semester 2 deh, semester 2 ada nilai tugas dan formatif, belum ada nilainya nih. Nah, terus kalian lupa, belum konfirmasi ke MIPA atau enggak konfirmasi ke dosennya, sehingga dosen nggak ngasih nilai ke akademik. Nah, otomatis kalian di KHS semester 2 ada nilai yang kosong dong ya. Nah, nilai ini kalau udah didaftarin bimbingan, kalian nggak bakal bisa dirubah karena nilainya udah masuk ke sistem. Nah, mumpung kakak infoin ulang terkait nilai-nilai ini, silahkan kalian cek semua ya, dari semester 1 sampai dengan semester 4, nantinya semester 4 masih proses, ada nilai yang kosong nggak, atau nggak ada nilai yang kecil nggak, mau diremedial kah, atau mau didiemin aja, ya terserah kalian. Kalau mata kuliah tersebut bukan mata kuliah wajib ya, misalkan mata kuliah wajib dan mata kuliah yang nggak wajib ini KWH, kewarganegaraan 1 ya, itu kan nggak wajib. Jadi misalkan nilai kalian C-, C+, atau C biasa itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan mata kuliah itu termasuk mata kuliah wajib, yang kayak tadi di kakak sebutan yang Melbourne Polytechnic ya, itu mata kuliah wajib. Kemudian mata kuliah bahasa Inggris dari semester 1 sampai dengan semester 4 itu mata kuliah wajib. Jadi nggak boleh nilainya C atau C-, C+, apalagi D, E. Nah, itu wajib nilainya B ya, B-. Kemudian mata kuliah apa lagi yang wajib, yang generalnya ya, kakak ini umumin yang generalnya aja, yang semuanya wajib B- untuk semua prodi. Ada bahasa Inggris dan Applikom 1 ya. Applikom 1 mungkin yang teman-teman yang udah remedial, ada yang remedial udah dilaksanain, bukan Applikom 1, yang bahasa Inggris ya, kayak bahasa Inggris itu yang ikut remedial, kayak kemarin yang mata kuliahnya Miss Nani juga tuh, dasar-dasar akuntansi, mata kuliah wajib kalian, jadi harus diremedial. Nah, nanti kakak info lagi mata kuliah yang siapa aja yang harus mengikuti remedial, sambil dicek juga kalian. Itu aja sih ya informasi terkait dengan nilai, jangan sampai terlewatkan. Sayang banget kalau bisa lewat nih nilainya, terus kalian nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, nanti hasil akhirnya setelah sidang nanti dapat transkrip nilainya, ya nilainya segitu, nggak bisa diperbaiki ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, masih ada yang mau bertanya? Terkait apapun deh, selain nilai atau hal yang lainnya terkait bidang akademik. Kak Indri mau nanya Kak, Ya, untuk nanti sidangnya itu online lagi atau offline? ya kalau sidangnya sih sidangnya kondisi.
Soalnya takut online lagi, masa online sih Kak. Iya, yang tahun sekarang aja masih, kalau tahun sekarang masih online, tapi nggak tahu ya nanti wisudanya dilaksanakan secara online lagi atau secara offline, masih belum tahu informasinya. Yang jelas kalau untuk tahun kalian masih belum tahu juga. Masih lama, Indri. Soalnya Hendrik pengen tuh nanti wisuda sama sidang tuh secara offline Kak. Ya, Yang dulu lagi ini. Berdoa aja semoga pandemi cepat kelar. ya. Biar bisa ngerasain euforia wisuda di gedung mewah ya. Iya Miss. Indri kakaknya yang belum dilaksanain. Nggak apa-apa, biar jadi buat semangat lah Ulfa. Iya. Ada Ada lagi? lagi yang mau bertanya? Silahkan. Cukup? Saya anggap cukup ya. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Nanti kalau misalkan kalian masih ada penasaran mungkin tentang jadwal kuliah, nilainya, kemudian proses KKI, kemudian tentang beasiswa juga tadi ya, itu bisa kalian japri ke Kadian, Miss Lia, Kadisa, boleh silakan WA ke bagian akademik kemana yang kalian bisa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan kalian tanya ya. Makasih kalian udah info-info tentang akademik. Nah ini teman-teman mulai agak ini ya puyeng gitu ya, udah mulai malam pembahasannya juga udah mulai agak-agak memberatkan gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ini kita cek dulu soundnya. Kak Fitri udah ada di sini Kak Fitri? Iya, hadir Miss Nani. Nah, alhamdulillah Kak Fitri udah ada di sini ya. Kita ternyata masih ada pembahasan lagi nih dari Kak Fitri ya. Ini kita akan bahas mengenai penempatan ya, proses dengan penempatannya kalian. Nah, penempatan ini nanti akan berhubungan juga dengan KKI-nya kalian ya. Nah, ini nanti akan dipaparkan sama Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam Kak. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi sehat selalu wabarakatuh. ya. Amin Kak, Iya, Kakak Kakak juga. cepat aja nih, karena udah mulai malam juga kan. Udah teman-teman kuotanya ya. Mendingan video kuliah. Oke, ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan. Salah satu diantaranya itu yang pernah saya sampaikan di grup mengenai program magang bersertifikat dari BUMN, progres FHCI atau progres seleksi FHCI yang teman-teman kemarin udah ada yang japri ke saya 4 orang ya kalau nggak salah dari kelas KA ini. Saya mau sampaikan bahwasanya progres seleksi tahapan FHCI ini masih di tahap seleksi berkas. Jadi kemungkinan akan ada pengumuman hasil dari seleksinya di 28 hari kemudian setelah yang kemarin sudah disampaikan. Teman-teman sudah submit datanya ke saya. Nah, yang kedua, saya mau kasih informasi bahwasanya proses penempatan magang kerja itu bisa dilaksanakan setelah teman-teman mahasiswa ini menyelesaikan program KKI. Jadi kalau nanti mungkin ada yang di KKI tiba-tiba motong di tengah jalan, dia nggak lanjut KKI, terus nanya ke CNT, Kak, aku boleh diproses penempatan kerja nggak? Nah, dari awal nih kita udah sounding bahwasanya proses penempatan magang kerja itu syarat yang utamanya teman-teman sudah menyelesaikan KKI. Yang terakhir, tadi kan sudah disampaikan ya konsep terbaru KKI dari akademik. Nah, Kenzi mau informasi kalau kenapa sih kok sekarang konsep KKI dibuat kayak gitu, dibuat kelompok, terus dibuat cuma satu laporan doang, dibuat satu. Itu karena teman-teman ini perlu diketahui ya, proses penempatan magang kerja selama pandemi ini sangat-sangat sulit. Kalau ditanya, Kak,
Berarti yang angkatan kakak kelas sekarang belum semuanya tertempatkan kerja dong. Jawabannya iya. Karena mungkin teman-teman yang kerja di sini pun bisa tahu ya alasannya. Dalam masa pandemi ini aja perusahaan relasi-relasi kita juga banyak yang memaksimalkan internal daripada menambah atau membuka rekrutmen baru pun ada, tapi nggak sebanyak yang dulu gitu. Kemudian Kak, berarti nanti proses penempatannya gimana? Tetap berjalan, tetap ada. Kemungkinan periodenya itu dari bulan Januari sampai dengan nanti akhir tahun 2022. Tapi dalam prosesnya pun kita nggak menutup jalan teman-teman. Kak, saya punya om di sini yang kerja di sini. Boleh nggak saya nge-apply di situ? Tapi tetap disalurin sama CNP, tetap boleh. Teman-teman boleh apply sendiri. Tapi harus ada informasi ke Kak Fitri atau ke Miss Amel bahwasanya teman-teman juga lagi apply sendiri. Jadi nanti ketika teman-teman CV-nya sedang didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang lagi buka rekrutmen, nggak bentrok tuh jadwal jadwal interviewnya, karena banyak banget sih. Kalau dari anak KA kan cepet soal-outnya nih ya kalau anak KA. Jadi kalau jadwal interview anak KA tuh biasanya duluan, apalagi yang istilahnya kemampuan akuntansinya tuh wah udah nggak usah dipertanyakan lagi lah ya, itu udah langsung di nomor satukan gitu. Kira-kira dari 3 poin tadi yang kakak sampaikan ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Di sini yang ikut penempatan siapa aja ya? Dikit ya kayaknya ya. Ada berapa orang yang ikut penempatan? Nisa Maulinda, Indri ikut, terus Miss. Indri Rizkyani. Oh iya kemarin. Kemana juga ya? Oh iya, aku enggak Miss. Sama Irsyad. Nah, ini teman-teman yang dapat penempatan nih, kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak? Jangan sampai nanti kalian berasumsi sendiri, kemudian nanti timbullah salah paham gitu ya. Karena yang namanya penempatan ini biasanya karena kita prosesnya ada pihak ketiga, jadi kadang ada yang namanya miskomunikasi gitu, salah atau gagal paham gitu, jadinya nantinya prosesnya akan sedikit terhambat. Nah, sebelum kita ke proses sana, mungkin ada yang mau kalian tanyakan dulu gitu. Oh iya, satu lagi mungkin saya mau remind ya. Teman-teman kalau ada informasi yang disampaikan oleh divisi manapun di grup WA, mungkin bisa ada tanggapannya. Kalau enggak nanti kita pikir, oh di grup itu nggak ada orang, takutnya gitu ya. Kayak kemarin waktu sounding informasi tentang jadwal training soft skill, walaupun memang banyak yang join ketika training soft skill-nya berlangsung, tapi saya juga deg-degan ini orang pada kemana, apakah nanti mereka tahu ada informasi seperti ini atau tidak gitu. Jangan-jangan cuma di select doang grupnya, terus kemudian di mark as read kan, jadi informasinya berlalu begitu aja takutnya. Nah, dalam waktu dekat ini juga CNP bakal ada workshop atau ya seminar mengenai pembuatan CV. Jadi teman-teman nanti ada deadline CV nih, teman-teman tingkat 2 nih udah mau diproses lagi penempatannya nanti setelah selesai KKI. Tapi yang pertama adalah teman-teman disuruh bikin CV nanti sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di training soft skill kemarin gitu. Kak, mungkin ada yang nanya mungkin dalam hati, Kak, kakak ini dibantu nggak sih sama CNP? Jawabannya kalau memang ada permintaan dari relasi perusahaan,
mengenai lowongan di bagian KA, ya tentu akan disonding ke mahasiswa-mahasiswi yang sedang available di tingkat 3 ini, tingkat 2 ya, beserta kualifikasinya. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau ada informasi-informasi yang seperti itu, harap dibalas dengan fast respon ya. Gitu. Pun kalau teman-teman mau nyari sendiri, diperbolehkan. Itu kembali ke Miss Tani. Oke, makasih Kak Fitri. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Masih ada yang mau penasaran gitu tentang proses penempatan gitu ya? Mungkin udah lelah juga kali ya, udah malam. Mungkin gini kali Kak, kalau misalkan pengumpulan CV nanti harus hard atau soft Kak? Iya. Untuk pengumpulan CV sendiri, biasanya standar LP3 itu ada 2 ya. Karena sekarang kan zamannya cuman kirim-kirim CV aja via email, via WA, apalagi kalau yang ada kontak dengan HRD-nya. Jadi yang diperlukan yang pertama banget yang harus sudah siap adalah soft copy-nya. Nah, nanti kalau memang kepanggil ataupun CNP butuhkan untuk datang interview dan lain-lain, baru hard copy-nya seperti itu. Jadi teman-teman menyiapkan 2 bentuk dari CV. Nah, struktur CV-nya sendiri teman-teman yang seperti kemarin diinformasikan sama Miss Isti, Mbak lagi, Kades, KFSK, Kadinda Veska, sama Miss Amel gitu. Apalagi nih yang mau ditanyain, mungkin proses pembuatan CV, karena kita di LP3 ini agak spesial ya untuk proses pembuatan CV ini. Nah, prosesnya tuh gimana Kak? Bisa sekali misalkan buat nih udah ada gitu kan, terus bisa langsung di ACC langsung di print gitu Kak, atau mungkin masih ada yang harus diubah kayak gitu Kak? Iya, dari nanti akan ada namanya deadline pengumpulan CV. Di deadline itu nanti ada 2 proses, teman-teman diminta untuk validasi CV, yaitu teman-teman nge-create CV-nya sendiri, kemudian baru divalidasi. Validasi itu dikatakan benar atau harus ada koreksi lagi dari teman-teman. Itu oleh kepala bidang CNP langsung dengan Bu Amel. Gitu. Nanti kalau sudah dibilang, oke, benar nih, udah cakep nih, udah caem banget lah, itu teman-teman bisa langsung kirim soft copy-nya. Tapi kalau memang harus direvisi, harus revisi segera, jangan lebih dari deadline. Nah, biasanya nih anak KA, masalah pengumpulan CV ini jadi hal sepele, tapi bisa berakibat fatal. Biasanya kita udah sounding informasi deadline, tapi teman-teman santai aja, nanti aja deadline-nya masih 2 minggu lagi, nanti aja deadline-nya masih hari Sabtu, nanti aja deadline-nya masih jam 2. Tapi tiba-tiba kalau teman-teman ngumpulin di hari H jam 2 atau di limit hour, nanti teman-teman yang ada berebutan sama kandidat lain, berebutan sama kelas lain. Kalau udah berebutan sama kelas lain, ya tunggu antrian. Setelah di limit hour-nya udah selesai, ya teman-teman yang CV-nya submit paling belakangan nggak dikoreksi, alias nggak lolos seleksi dari CV pertama gitu. Nanti dikatakan fail, nggak dapat penempatan gitu. Mungkin nanti disounding lagi sama PA-nya Miss Nanik ya, nanti kalau ada informasi jadwal CV diingatkan lagi. Oke, itu informasi sedikit dari CNP. Nah, teman-teman yakin udah nggak ada yang mau ditanya ini? Mila, silakan Mila. Kak, itu kan kemarin pas tanggal 28 Juli kan sempat di-share yang kampus Merdeka itu tuh Kak. Ya, Kampus Merdeka. Nah, itu kan kita kan disuruh ngelihat dari mulai ketentuan magang, posisi lokasi perusahaannya kan ada linknya tuh.
Nah, kalau misalkan kita yang berminat kan kita bisa langsung mendaftarkan dirinya kan di website Iya, tersebut. betul. Tapi, Iya. tapi ketika dicoba di handphone ataupun di laptop itu dia nggak muncul apa-apa, Kak. Kayak putih aja gitu. Oh Jadi nggak ada gitu. data-datanya. Coba di device lain deh, Neng. Soalnya tahu saya bisa langsung nge-create account. Kemarin Soalnya kan waktu aku lagi soalnya kan aku nyobain di handphone nih karena aku kira Mm-mm. mungkin kuota aku di handphone kali ya. Nah, aku Mm-mm. cobain linknya tuh pakai laptop juga, cuman emang nggak bisa gitu kan. Aku kan nanya juga kan sama-sama satu kelas gitu anak-anak. Ternyata emang dia juga nggak bisa dan emang nggak ada tampilan apa-apa, Kak. Gitu. Oh gitu. Karena waktu Makanya kita saya Carmila coba searching dengan ini, nggak pakai link nggak, dengan kampus Merdeka aja langsung kampusmerdeka.com. enggak, aku masih makin list sih, cuma paling nanti aku coba deh. Nanti dicoba ya, karena nanti nge-create account. Informasi juga bagi teman-teman yang kemarin sudah nge-create account di kampusmerdeka.com, coba dilihat lagi. Di situ biasanya saya juga bingung nih, kok teman-teman nggak ada yang minta surat rekomendasi gitu, kenapa nggak ada yang berminat atau gimana. Kalau udah bikin create account, teman-teman nanti ada persyaratan untuk upload. Biasanya ada upload surat rekomendasi dari kampus. Nah, itu nanti dibikinin sama orang direktorat, tapi informasi dulu ke CNV gitu. Tapi kemarin nggak ada tuh yang info Ya ke mungkin CNV itu kali minta Kak itu. faktornya. Ya mungkin itu kali Kak faktornya karena nggak bisa dibuka linknya, karena kita kira oh belum kali nunggu info selanjutnya, jadi kita juga kayak nggak konfirmasi juga sih, jadinya ya benar sih miskomunikasi gitu kan, karena Iya. kita masih nunggu juga kan, karena kan dikirain kita nunggu dari yang habis apa sih yang satunya tuh yang sebelumnya tuh. FHCI ya. Kirain kita kan itu dulu, nah itu nanti kan baru kalau misalkan itu nggak ada pengumumannya baru lanjut. Iya, kalau FHCI karena itu datanya submit langsung ke saya atau ke Bu Amel, itu nanti yang proses kampus. Tapi kalau kampus Merdeka, kita informasinya adalah sebagai sounding informasi aja. Kalau ini ada nih kampus Merdeka mengadakan program magang bersertifikat buat banyak perusahaan, gak cuma BUMN aja gitu. Udah lewatnya udah cukup lumayan jauh ya Kak, dari tanggal 28 ke tanggal 9. Kira-kira gimana Kak kalau kita Nanti saya tanya dulu ya, batch 1 ini mereka bukanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nanti akan informasikan langsung ke grup. gitu? Oke Kak, itu ya. Terima kasih. Ya, makasih juga Mila udah nanya. Nah, jadi itu pentingnya yang namanya komunikasi dua arah ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak menginformasikan, kita juga nggak tahu ada masalah atau enggak. Kalau misalkan kalian nggak ada feedback, ya berarti kita anggap semuanya berjalan sesuai dengan prosesnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada pembicaraan seperti ini, kita tahu kalian terkendala di sini, berarti nantinya pihak yang terkait nanti akan komunikasi kayak gitu ya. Tuh, jadi penting gitu ya namanya komunikasi dua arah. Oke, selain itu ada yang mau bertanya lagi? Cukup mungkin ya. Oke, dari Kak Fitri masih ada yang mau disampaikan Kak? Udah sih itu aja. Oke, makasih Kak Fitri udah meluangkan waktunya ya. Selesai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke. Sekarang waktunya teman-teman udah sama saya nih ya. Ya, keuangan. Rangga udah ngomong-ngomong sendiri tadi. Rangga juga udah ini ya, iklan tadi. Belum bayaran, Miss. Jangan tidur kalau netain nggak tidur. Kenapa? Ayo, Rama tadi ngomong apa? Enggak, Miss. Oh, Miss. Saya lihat kayaknya Aku Rama sambil ngiklanin ya.
aku kan belum bayaran tuh. Nah, kalau aku mau ngelihat nilai yang di semester kayak tadi kan suruh ngelihat satu-satu ya Miss, itu boleh nggak sih minta ke akademik gitu? Ya, Karena kamu ah, coba komunikasi aja dulu ke akademik ya, tanya mungkin boleh nggak kalian kalau urusan nilai WA-nya ke kalian ya, jangan ke Kanisa, nanti kalau Kanisa nggak paham. oke. Jadi kalian saya pengen lihat nilai saya dari semester 1 sampai dengan semester 4, tapi ternyata saya belum angsuran belum nih Kak. Nah, boleh nggak kalau dikasih langsung dari akademik gitu ya. Jadi intinya adalah kalian komunikasi aja, pasti semuanya lancar. Baik Miss. Ini sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang mau sesi curhat gitu, karena kita udah lama ya ternyata nggak ketemu gitu ya. Udah Udah lama juga, capek. mungkin jangan-jangan saya lupa muka-mukanya kalian ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, jadi tadi itu kita udah mulai pembahasan dari marketing ya. Marketing tadi ada bahas tentang MGM, kemudian ada beasiswa, program kelas karyawan. Nah, ini saya berharap teman-teman semuanya masih bisa membantu ya, membantu menginformasikan hal ini gitu ya. Nah, itu juga sebagai ladang pahala buat kalian gitu. Kalau misalkan nantinya ada yang kuliah berkat kalian, wah berarti mereka menemukan jalannya dari kalian gitu ya. Itu. Kemudian dari akademik tadi udah informasi tentang jadwal kuliah, kapan kuliah semester 5 dan 6. Kemudian ada proses KKI. Nah, memang proses KKI di tahunnya kalian dan tahun yang lalu itu memang sangat spesial ya, semuanya online gitu. Kemarin saya sempat juga jadi pembimbing KKI, memang prosesnya agak sedikit rumit ya, tapi karena sekarang dibuatnya per prodi ya, sesuai dengan prodinya kalian, saya berharap sih akan lebih mudah gitu ya, karena kalau yang tahun sebelumnya itu kombinasi atau gabungan dari kelas KA, AP, IK. Nah, itu kalian kebayang dah tuh tiga jurusan yang punya pemikiran yang berbeda dan harus dijadikan satu gitu ya. Mau ngambil yang mana gitu kan? Nah, itu juga jadi hal yang menyulitkan gitu. Nah, ini karena kalian dibuat sesuai dengan prodi dan kemudian kebetulan banget kelas akuntansi ini hanya satu kelas, itu adalah kalian ya. Kalau tadi dibilang satu kelompok 6 orang, sekitar 6 orang, berarti ada sekitar 3 atau 4 orang, 3 atau 4 kelompok, sorry ya. Nah, itu kalian tinggal bagaimana kalian pintar-pintarnya aja membagi tugas gitu ya. Jangan sampai kalian nanti idenya ya udah sih karena ini di perusahaan ya udah lu aja yang kerjain. Nah, nggak boleh kayak gitu karena kan nilainya bersama ya. Kemudian nanti di akhir juga ada yang namanya seminar. Nah, seminar ini biasanya nanti ada tim penilai. Biasanya kalau tim penilai ini, kalau saya tahun lalu itu saya mengundang pembimbing yang lain gitu, pembimbing KKI yang lain, karena kalau misalkan misal contoh saya membimbing, kemudian kalian seminar, saya juga yang menilai. Nah, itu namanya sih nggak terlalu fair ya, karena kan saya yang ngebimbing, ya berarti itu laporan menurut saya udah bagus gitu kan, udah oke gitu, tapi belum tentu juga bagus menurut pembimbing yang lainnya gitu ya. Nah, nanti pada proses seminar nanti itu kalian belajar yang namanya presentasi secara kelompok gitu ya. Nanti mungkin di mata kuliah yang lain kalian juga ada ya presentasi secara kelompok. Nah, itu ada yang namanya moderator, kemudian ada yang notulensi, bagian menjawab pertanyaan ya, seperti kayak gitu. Jadi pembagiannya jelas gitu ya. Jadi jangan sampai ada nanti misi ini nggak kerja, misi ini nggak bisa diajak kompromi. Yuk kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan nggak ada nantinya di sana. Kemudian alhamdulillah tadi ya Rahma, kabar baiknya seminggu 3 kali kuliahnya ya. Jadi sisanya adalah bisa kalian mengejar laporan-laporan yang akan kalian buat nanti ya.
Kemudian dari CNP tadi juga ditutup mengenai tentang penempatan kerja. Memang penempatan kerja dari kelas kita ini mungkin agak sedikit ya, jadi mudah-mudahan nanti prosesnya juga baik gitu ya. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Halo. Ada Miss. Ada. Oke. Kalau gitu akhir nih ya. Ini terakhir dari saya. Capek Miss. Tetap saya mengingatkan yang belum registrasi, mudah-mudahan bisa cepat registrasi. Mahasiswa saya di sini ada 20 apa 21 ya? 20 Miss. 20 Miss. 20 ya. Saya berharap semuanya yang ada di sini 20-20-nya ikut wisuda tahun depan. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan amin. Saya berharap banget ya semuanya 20-20-nya naik ke tingkat 3 dan naik ke podium wisuda. Gimana kalian bangganya pakai toga di sebelah kedua orang tua ya, dengan menyandang titel baru di belakang nama kalian gitu ya, AMD KA ya. Itu sebuah kebanggaan dari kalian untuk orang tua kalian ya, apresiasi. Ini loh Pah, Mah, setelah aku bersakit-sakit selama sekitar 3 tahun, ini loh yang bisa saya berikan gitu ya. Apalagi ditambah lagi dengan kalian bisa kerja di tempat yang istilahnya nggak perlu mewah lah, nggak perlu perusahaan ternama, tapi kalian bisa kerja di tempat yang benar-benar kalian nyaman dan sesuai dengan keahliannya kalian. Itu juga sebuah reward buat kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian dalam proses nanti belajar kalian merasa udah down banget gitu, lelah banget, ingat tujuan kalian di akhir ya, bahwa kalian ingin membahagiakan keluarga kalian, ingin membanggakan kedua orang tua kalian. Kalian ingin membanggakan memakai toga di depan mereka ya. Jadi itu yang harus kalian terus nyang-nyangkan di pikiran kalian ya. Kalau udah mulai agak-agak lelah, coba ingat tujuan kalian lagi. Oke. Itu hal yang saya selalu sampaikan ke teman-teman di kakak kelas kalian juga gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak hadir mungkin bisa diinformasikan ya. Apalagi tadi informasi tentang beasiswa, kemudian tentang penempatan tadi ya untuk teman-teman memang yang membutuhkan gitu ya. Kemudian prosesnya ikuti dengan baik, dan yang paling penting adalah komunikasi ya. Tetap komunikasi adalah yang terbaik, karena komunikasi itu adalah dilakukan oleh 2 orang, bukan 1 orang. Kalau dilakukan oleh satu orang itu bukan komunikasi namanya ya, itu hanya pengumuman aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada timbal balik, nah itu namanya komunikasi gitu. Komunikasi yang baik nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga ya. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa yang belum vaksin mungkin bisa vaksin ya. Itu salah satu ikhtiar kita, walaupun biasanya kata orang itu vaksin ada efek dan sebagainya, itu termasuk ikhtiar kita. Berharap banget mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, jadi seperti tadi kata Indri ya, kita bisa wisuda di gedung yang mewah ya. Iya. Nggak online, tapi kemarin yang online juga ada offline-nya kok gitu ya.
Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Semuanya. Bye, Kesehatan nih. Miss. Ya.